Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para santri kelas 9 MTS dan UTBS, mari kita lanjutkan pembahasan materi tauhid. Dulu masih bab kalam, belum selesai. Kita lanjutkan, tinggal sedikit kitabnya disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa ta'amanafa bihi da'alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nuzzila Waladhi tawi perkara Uzila kang den turunaken apa alladhi alaihi atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al-lafzu lafale Quran wal makna lan maknane Quran. Jadi pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad terkait masalah Al-Quran, yang diturunkan kepada beliau adalah lafalnya dan juga maknanya. Jadi semuanya dari Allah. Nabi hanya menerima lalu menyampaikan. Tidak membuat redaksi sendiri, tidak membuat teks sendiri, tidak. Beda kalau hadis nabawi. Kalau hadis nabawi itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Ya, misalnya contoh ada hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat, ya. Atau afdhalu dzikri la ilaha illallah. Itu hadis nabawi. Redaksinya dibuat oleh Nabi, tapi maknanya dari Allah. Nabi enggak membuat itu berdasarkan pemikiran beliau, tidak, maknanya dari Allah lalu Nabi membuat redaksi sendiri. Contohnya tadi afdhalul dzikri la ilaha illallah, atau innamal a'malu binniyat, atau kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian besok akan ditanya. Ini hadis nabawi, ya, maknanya dari Allah, teksnya dari Nabi sendiri, teksnya buatan Nabi. Nah, kalau Al-Quran itu maknanya dari Allah, teksnya, redaksinya juga dari Allah, Nabi enggak membuat. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan ini wakila lan den dawahaken apa nuzila den turunaken alaihi ngatasé Kanjeng Nabi al makna apa maknane Quran faqat hale bloko. Pendapat yang lemah mengatakan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah maknanya saja, maknanya Al-Quran, bukan redaksinya, bukan teksnya, bukan lafalnya, hanya maknanya saja. Lalu siapa yang membuat teks Al-Quran menurut pendapat ini? Siapa yang membuat redaksi Al-Quran menurut pendapat ini? Waqtalafa, ini dilanjutkan, lan persulayan berbeda pendapat sopo al-qailuna, pira-pira wong kang ngucapaken bihada kelawan iki kikil. Faqala mongko ngendika sapa ba'dhum setengah ulama, abaro nak biraken gawe takbir, gawe redaksi sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anil makna saking maknane Quran bil alfadhi kelawan pira-pira lafal min indihi saking ngersane Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan yang membuat redaksi Al-Quran, kalau kita mengatakan Al-Quran diturunkan kepada Nabi hanya maknanya saja, maka yang membuat redaksi atau lafal Quran itu Nabi Muhammad sendiri menurut pendapat ini. Wakil lan den dawaken alladzi abbaro utawi wong abbaro kang nak beraken apa alladzi anha saking makna Jibril ku malaikat Jibril alaihi salam. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau kita mengatakan ya diturunkan kepada Nabi Muhammad itu hanya maknanya Quran, hanya maknanya saja, maka yang membuat redaksi adalah malaikat Jibril. Tapi ini semua pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah
Yang pertama tadi yaitu Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi lafzon wa maknan. Ya lafal, ya redaksinya, ya maknanya. Wa tahqiq utawi kaul kang tahqiq, kaul yang kuat yang sesuai dengan dalil iku adahas tuhune al-alfat iku nuzilat den turunaken apa al-alfat lafal Quran lafzon wa maknan. Apane lafale wa maknan lan maknane. Jadi menurut pendapat yang tahqiq yang kuat adalah bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi teksnya dan maknanya. Artinya bukan maknanya saja, bukan ya maknanya, ya redaksinya Nabi hanya menerima lalu menyampaikan kepada umat. Wabil jumlati lan kelawanmu gemblengan, kelawanmu pendeknya. Pas sifatu mengko utawi sifat al-qaimatu kang jumeneng bidzatihi ta'ala kelawan dzati Allah taala iku qadimatun qadim. Laisat iku ora ana apa sifat biharfin iku merupa huruf wala sautin lan suara. Jadi pendeknya sifat kalam yang kita bahas sekarang itu adalah qadim, tanpa huruf dan tanpa suara. Wastashkala lan ngarani muskil, menganggap janggal, menganggap janggal al-Mu'tazilah itu sapa golongan Mu'tazilah. Wujuda kalamin ing wujude kalam. Min ghairi harfin saking tanpa huruf. Mu'tazilah ini menganggap janggal. Mu'tazilah dalam hal ini berbeda-beda dengan Ahlus Sunnah. Mu'tazilah menganggap janggal adanya kalam tanpa huruf. Ya mana mungkin ada kalam? Kalam itu kan artinya perkataan. Ya. Kalam kok tanpa huruf, itu janggal kata Mu'tazilah. Memang Mu'tazilah itu terkenal dengan rasionalitas. Jadi di kalangan Mu'tazilah itu rasio itu sangat diutamakan, didewakan ya. Jadi maka mereka mengatakan bahwa secara rasio itu mana mungkin ada kalam tanpa huruf. Namanya kalam ya, ya pakai huruf, orang ngomong pakai huruf. Ya kalau ngomongnya orang. Nah mereka pun menganggap bahwa kalamullah itu kan tetap kalam. Mana mungkin kalam kok tanpa huruf. Ini sanggahan Mu'tazilah. Karena memang mereka mengedepankan rasio. Lalu bagaimana jawaban aswaja Ahlus Sunnah tentang hal ini? Fa'ajab. Mongko jawab sapa Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah, golongan Ahlus Sunnah, bi anna hadisan nafsi. Kelawan setuhune hadisun nafsi, omongane hati, ya, bisikan hati yang tidak terucap lewat mulut, hanya di hati. Iku kalamun kalam. Ya takallamu kang guneman bihi kelawan kalam as-sakhsu sapa awa-awaan fi nafsihi dalam atine mu saksi min ghairi harfin saking tanpa huruf wala sautin lan suara. Jadi hadisun nafsi, bisikan hati, omongan hati yang tak terucap lewat mulut. Ini oleh orang Arab disebut kalam juga. Hadisun nafsi, bisikan hati, omongan hati yang tak terucap lewat mulut, hanya di dalam hati saja. Ini orang Arab menyebutnya kalam. Padahal tidak ada huruf, tidak ada suara, karena dalam hati saja. Ternyata ini kalam kok. Fakat uji dan maka teman-teman dan temu opo kalamun kalam min ghairi harfin wala sautin saking tanpa huruf lan tanpa suara. Jadi ternyata ada kan kalam yang tak ada hurufnya, tak ada suaranya. Contohnya tadi hadisun nafsi atau bisikan hati. Walai salan ora ana muradu ahli sunnati apa perkara kang den karepaken ahli sunnah iku tasbiha kalamihi. Nyerupaaken kalame Allah taala bi hadisin nafsi kelawan hadisun nafsi gunemane ati. Li anna kalamahu taala krana sedune kalame Allah taala qadiman iku qadim wa hadisan nafsi lan sedune hadisun nafsi gunemane ati hadisun iku anyar. Bal muradu bale utawi perkara kang den karepaken Ahlus Sunnah ar-raddu iku nolak alal Mu'tazilah ing atas golongan Mu'tazilah fi qaulihim ing dalem pengucapan Mu'tazilah ngucap la yujadu kalamun min ghairi harfin wala sautin, tak ditemukan kalam tanpa huruf tanpa suara. Jadi ketika Ahlus Sunnah tadi membantah argumen Mu'tazilah, argumen mereka yaitu bahwa tak ada kalam tanpa huruf, kalam pasti pakai huruf, maka Ahlus Sunnah menjawab dengan pakai rasio, ya, pakai fakta bahwa orang Arab itu menyebut hadisun nafsi dengan sebutan kalam. Padahal hadisun nafsi itu bisikan hati, tak ada hurufnya, tak ada suaranya. Toh orang Arab menyebutnya kalam, berarti ada kalam,
tanpa huruf, tanpa suara. Nah, dalam diskusi ini, dalam perdebatan ini, Ahlussunnah itu bukan bermaksud menyamakan kalamullah yang qadim dengan hadisun nafsi, bukan. Ya oke lah, sama-sama tanpa huruf, tanpa suara. Hadisun nafsi, bisikan hati, nggak pakai huruf, nggak pakai suara. Kalamullah yang qadim, nggak pakai huruf, nggak pakai. Tapi bukan bermaksud Ahlussunnah menyamakan keduanya, bukan. Karena tetap beda. Hadisun nafsi itu makhluk, kalamullah yang qadim bukan makhluk. Maksud Ahlussunnah hanya sekedar mematahkan argumen Mu'tazilah. Ya, karena mereka bersikukuh kalam itu pasti pakai huruf. Kita patahkan, ada fakta bahwa ada kalam tanpa huruf, yaitu hadisun nafsi, bisikan hati, tapi kalamullah yang qadim tidak sama dengan ini, walaupun sama-sama tanpa huruf, tanpa suara. Wa dalilu wujubil kalami, utawi dalile wujube sifat kalam lahu ta'ala kedua Allah ta'ala iku qauluhu ta'ala dewe Allah ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama lan dawuhi sapa Allah Musa ing Nabi Musa taklima kelawan dawuhi temenan, kelawan langsung. Allah dawuhi Nabi Musa langsung. Faqat asbata mongko teman-teman netepaken sapa Allah li nafsihi maring zati Allah kalaman ing kalam. Jadi kata-kata kalama dinisbatkan kepada Allah, berarti Allah menisbatkan kalam kepada zatnya. Wal kalamu utawi mu kalam, sifat kalam iku ya ta'alaku ta'aluk bima kelawan perkara ya ta'alaku kang ta'aluk bihi kelawan ma al ilmu apa sifat ilmu. Benema minal wajibi saking perkara kang wajib wal jaiz lan jaiz wal mustahil lan mustahil. Sifat kalam ini bertakluk dengan perkara yang wajib, yang jaiz, yang mustahil, sebagaimana sifat ilmu. Lakin ta'alukul ilmi, tetapi nek utawi ta'aluku sifat ilmu dia kelawan wajib jaiz mustahil iku ta'alukung kisafin. Ta'aluk kang rupa ing kisaf kabuka jelas bimakna anaha kelawan makna setuhune wajib jaiz mustahil mung kasifan iku dadi kabuka dadi pertelo lahu ta'ala kedue Allah bi ilmihi kelawan sifat ilmune Allah. Wa ta'alukul kalam utawi ta'aluke sifat kalam biha kelawan wajib jaiz mustahil iku ta'aluku dilalatin, ta'aluk kang rupa dalalah, rupa nuduhaken. Bimakna anahu kelawan makna sedune kelakuan iku lau kusyifa. Lamun den buka anna saking kita al hijab apa hijab aling-aling wasami nalan krungu sapa kita al kamal qadim ing kalam kang qadim la fahimnaha. Maka kene paham sapa kita ing wajib jaiz mustahil minhu saking kalame Allah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu saya serahkan kepada host. Terima kasih kepada Bapak.